Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ja'ala syahrul ramadhan syahrul qiyam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan syahrul tilawatil Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhan syahrul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, sekalian juga ibu-ibu sekalian yang hadir. Al-Fakir di sini sebagai badal mengganti daripada Bapak Haji Amri. Resikonya kemerdekaan begini, kalau ada yang ditunjuk nada mesti naik. Padahal ada jadwal saya. Nah, untuk mengisi kuliah subuh pada hari ini, saya ingin membawakan satu kisah. Suatu hari di zaman Rasulullah SAW, tatkala itu ada seorang ibu yang kehilangan anak. Seorang ibu yang kehilangan anak sehingga meminta bantuan kepada sahabat Rasulullah untuk menemukan anak tersebut. Dicari ke sana kemari tidak ketemu. Bahkan anak tersebut juga memang merindu pada ibunya. Udah lama tidak bertemu, hilang. Akhirnya dicari ke sana kemari sampailah titik pertemuan antara seorang anak dan ibu. Sehingga pertemuan tersebut sangat membuat para sahabat sedih, meneteskan air mata. Si ibu memeluk si anak dengan erat, si anak juga memeluk ibunya dengan erat dengan penuh kasih sayang. Kemudian kejadian ini diketahui oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ya sahabat, apa yang terjadi sekarang ini? Apa yang membuat kau menjadi menangis? Akhirnya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami semua melihat suatu drama kejadian yang sangat menyentuh hati kami semua. Seorang ibu yang kehilangan anak sudah bertahun-tahun, dan juga anak ini kehilangan ibunya sudah lama, sehingga pertemuan tersebut membuat kami haru. Kami meneteskan air mata karena melihat kecintaannya seorang ibu pada anaknya. Betapa besar cintanya ibu seorang ibu pada anaknya, sehingga kejadian tersebut membuat kami meneteskan air mata. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, engkau tahukah apa yang dilakukan oleh seorang ibu tersebut pada anaknya? Tidak ada sedikit daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Artinya dalam hal ini Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya kasih sayang yang ada pada umatnya, kasih sayang yang ada pada hamba-hamba Allah ini tidaklah sepertitiknya air di lautan dengan kasih sayang Allah pada hamba-hambanya. Sehingga salah satu zat Allah yang mengatakan, yang dinamakan adalah Al-Latif. Latif di samping Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada zat Allah namanya Al-Latif. Latif ini diumpamakan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, dia tidak ingin anak yang bangun diusik oleh orang, karena sangat sayangnya pada hambanya. Oleh karenanya kita hidup di dunia ini, kalau tidak bersandar kepada Al-Quran Al-Karim, maka kita akan banyak menemui kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini. Lalu kaitannya dengan yang kita alami sekarang, Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan yang sedang kita jalani ini, diumpamakan kita semua ini sedang menyediakan masakan yang sangat banyak, masakan yang sangat lezat-lezat karena akan kedatangan tamu. Kita tidak ingin tamu yang datang ke rumah kita ini kecewa atas sajian yang akan kita sajikan. Tentunya dengan makanannya yang sangat lezat, minuman yang sangat segar, bahkan
buah-buahan sebagai pencuci mulutnya nanti, dipilih yang lebih bagus karena ingin menjamu seorang tamu. Oleh karena itu, dalam hari ini Allah pun semacam kita, bahkan lebih dari itu. Oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW dikatakan, akan datang suatu bulan kepadamu di mana itu adalah bulan afdalu minasyuhur, bulan yang lebih afdal daripada bulan-bulan yang ada. Wa ayyamuhu afdalu minal ayyam, hari-hari yang ada di hari Ramadan ini lebih afdal daripada hari-hari yang ada di hari selain bulan Ramadan. Bahkan wasa'atuhu afdalu minas sa'at, tiap detik waktu yang ada di bulan Ramadan lebih afdal daripada detik-detik yang ada di selain bulan Ramadan. Inilah syahrun da'aitum fihi min diyafatillah. Inilah bulan yang dikatakan engkau dijadikan sebagai tamu-tamunya Allah. Jadi hadirin sekalian, kita sekarang ini berada di bulan yang dimana dijadikan kita sebagai tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya para kekasih Allah. Oleh karenanya kita sangat bersyukur sekali kita dapat memasuki bulan Ramadan di mana kita akan dijadikan sebagai tamu-tamunya Allah. Karena yang saya bilang tadi, tidak sedikit orang di dalam menyambut bulan suci Ramadan, mendekati bulan Ramadan, Allah banyak memanggil, Allah banyak memulangkan ke alam akhirat. Oleh karenanya salah satu doa yang sering kita baca dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Karena itu salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah SWT untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sebagaimana layaknya sebagai seorang yang menjamu tamu, apa yang akan disediakan oleh Allah pada bulan Ramadan tersebut pada umat-umatnya Nabi Muhammad SAW? Di antaranya sajian-sajian yang diberikan oleh Allah SWT pada bulan ini adalah wa du'a'ukum fihi mustajab. Setiap keinginan apa-apa hambanya pada bulan ini akan diistajab, dikabulkan permintaan segala hamba-hambanya. Segala permintaan hambanya pada bulan ini, minta hajat apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'ukum bihi mustajab. Bahkan dikatakan juga wa naumukum fihi ibadah, dan tidurmu pada bulan ini pun dianggap ibadah, dengan tanda catatan koma di bawahnya, catatan di bawah. Bukan yang tidur sepanjang hari, pulang subuh tidur sampai zuhur, sholat zuhur tidur lagi sampai asar tidur lagi sampai maghrib, makruh yang gitu Pak. Artinya tidur sejenak, sebagaimana layaknya kita tidur biasa. Jangan diartikan Ramadan dengan hadis ini wa naumukum fihi ibadah, wa waktunya tidur. Jadi malas bulan Ramadan enggak mau kerja. Enggak ada. Ingat hadirin sekalian, perang Badar dilakukan pada bulan Ramadan. Itu perang menentukan antara muslim dan kafir, mana yang akan lebih jaya. Jumlah kaum kafir ribuan, sedangkan kaum muslimin baru waktu itu 316 sama 318 itu perang Badar. Sampai para sahabat mengatakan, kita menang apa kagak ini? Ayo Rasulullah, jangan takut, bantuan Allah pasti akan datang. Itu perang Badar, perang yang menentukan antara kaum muslimin dan kaum kufar. Itu bulan Ramadan. Kalau dari bulan Ramadan suruh tidur terus, nggak bakal menang seperti itu. Nah, kemudian sajian-sajian Allah lagi. Walayalihi afdalul layali. Dan Allah menjadikan pada waktu itu bulan Ramadan, malam-malam bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam yang ada di selain bulan Ramadan. Oleh karena kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, khususnya di malam hari dengan qiyamul lail, salat tarawih, tilawah Al-Qur'an. Karena ini malam-malam yang sangat-sangat berharga.
Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, seandainya umatku tahu fadilah bulan Ramadan, sungguh akan meminta pada Allah selamanya adalah bulan Ramadan. Tapi ini tidak bisa. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan ini, gunakanlah yang sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Rasulullah mengatakan, bulan Ramadan ini sangat istimewa. Kita dijadikan sebagai tamu-tamunya Allah. Kalau kita dijadikan tamu-tamunya Allah, artinya Allah tidak akan mengecewakan apapun permintaan, apapun keinginan daripada hamba-hambanya. Karena kita semua sudah menjadi pilihan-pilihan Allah untuk memasuki bulan suci Ramadan ini. Jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam khutbahnya waktu menyambut bulan suci Ramadan tersebut, banyak tata cara yang dilakukan, banyak tata cara yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya adalah menghormati orang yang lebih tua daripada diri kita, menyayangi anak yatim, menyayangi anak-anak yang di bawah umur kita. Bahkan dianjurkan memperbanyak sedekah pada bulan suci Ramadan. Ittaqullah walau bisyikkin tamratin. Takutlah pada Allah walaupun dengan memberikan sebuah butir kurma kepada orang yang sedang berpuasa. Ittaqullah walau bisyurbatil ma'in. Takutlah pada Allah walaupun memberikan orang yang berpuasa dengan segelas air minum. Inilah waktunya kita dituntut oleh Allah, di samping menjadi tamu-tamunya Allah, kita juga diminta oleh Allah memperbanyak ibadah-ibadah kita. Sehingga setelah keluar dari Ramadan ini, kita mendapat benar dengan a'idin wal faizin, yang berhak untuk mendapatkan, orang yang mendapatkan ijazah al-faizin, yang telah lulus daripada menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit kita lihat dalam bulan suci Ramadan ini, banyak mereka menyanyiakan bulan suci Ramadan. Sampai kata baginda besar Nabi Muhammad SAW mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini tidak mendapatkan apa-apa illa ju' wal 'athas, hanya aus dan lapar. Tentunya ini hadis sangat luas maknanya, ya. Mungkin juga ini hadis mengatakan bahwasanya berapa banyak orang berpuasa, tapi dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Berapa banyak orang berpuasa masih mengikuti hawa nafsunya yang terlintas di hatinya. Maaf hadirin sekalian, kalau kita lihat sekarang ketika menjelang buka puasa atau acara menjelang ngabuburit, di dalam Islam tidak ada acara ngabuburit. Yang ada menjelang berbuka puasa sekitar jam 5 sampai waktu maghrib disuruh memperbanyak qiraatul Quran, disuruh memperbanyak bertasbih, disuruh memperbanyak istighfar, disuruh memperbanyak salawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para salafus salihin mereka ketika menjelang berwaktu berbuka puasa di antara jam setengah 5 sampai jam 6 itu sering membacakan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ini sangat jarang sekali terdengar. Masjid hanya mengumandangkan beduk azan maghrib ketika akan menjelang maghrib. Nggak ada tuh acara dari jam 5 sampai jam 6 pembacaannya membuat jamaah menggunakan waktu Ramadan benar-benar waktu untuk ibadah. Bahkan kita sekarang juga semuanya masih kadang-kadang masih menurut hawa nafsu. Ketika menjelang Ramadan bawa motor muter-muter, bawa anak, bawa bini, apa jadi beli? Lontong udah banyak masih dibeli juga. Saya mau tanya sama hadirin sekalian, salah satu keberkahan bulan Ramadan, Allah memberikan kita itu sedikit makanan akan mengenyangkan kita punya perut.
Asalkan kita mengikuti tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah SAW, bukanlah kamu berpuasa itu dengan cukup 3 korma dan air putih. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, mulai hari ini coba deh diikutin pesan Nabi Muhammad SAW. Ketika berbuka nanti, bukannya saya mengalami rezeki yang buat lontong sampai tahu isi. Ya, jadi jangan gara-gara Habib Ali sini yang drama cibunya nih. Jadi nggak aku lontong saya. Enggak. Silahkan aja kalau mau beli nanti. Makanya di terawih atau kapan. Coba kita ikutin berpuasa apakah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika berbuka puasa, azan ambil 3 butir korma. Didorong dengan air putih yang hangat atau air putih biasa. Bapak hadirin sekalian, rasakan gimana perut hadirin sekalian. Cukup akan menjadi kenyang perut kita. Cukup dengan 3 korma dan air putih hangat. Tapi kalau pas buka puasa, ngambil lontong, ngambil tahu, ngambil semuanya, ngambil mie glosor, dimakan juga semuanya. Pas waktunya sholat nggak kuat, kekenyangan. Nah ini yang disebut oleh Rasulullah SAW itu. Karena ketika perut kita kosong selama 12 jam itu butuh insulin, butuh zat gula yang sangat banyak. Nah itu korma 3 butir Rasulullah bilang cukup untuk menyegarkan kembali badan yang sudah 12 jam tidak kena asupan makanan. Wah kagak bisa tuh. Kita biasa lontong pakai sambal kacang buka puasa. Ya. Nah ini papi. Jadi begitu hadirin sekalian, coba mulai hari ini kita ikuti coba cara Nabi Muhammad ya. Bahkan ada lagi satu rahasia Nabi Muhammad SAW ketika kita bersahur nanti, taruh 3 butir korma juga di air di gelas, isi air putih, penuhin, tutup. Pas buka puasa, di samping minum air korma, makan 3 korma dan air putih, minum air tersebut. Itu sama aja minuman yang sangat, kalau orang Pokari sweat di atas Pokari. 3 butir korma, taruh, disiram air di gelas, simpan dari sekarang ya Pak, jam 5 atau jam 6 simpan. Nanti hadirin sekalian, hadirin sekalian rasakan khasiatnya ketika berbuka puasa. Dikocek dulu Pak, jangan didiemin aja, diaduk dulu airnya baru minum. Itu Pokari ada waktunya. Ya. Jadi kembali ke masalah tadi, sebagai tamu-tamunya Allah, kita semua gunakanlah Ramadan ini, Ramadan yang sekarang kita jalani ini sebagai suatu hadiah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan ingat hadirin hadirat sekalian, kita belum tentu bertemu dengan Ramadan yang akan datang. If'al ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kerjain atau niatkan yang kau inginkan, silahkan. Fa innaka mayyitun, karena engkau sudah dihukum mati Allah sebagai mayyit. Likulli ummatin ajal, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau dalam ajal enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Makanya oleh karena itu kita belum tentu ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Terbukti bulan Ramadan kemarin kita masih bertemu dengan sahabat-sahabat kita, masih bertemu dengan orang-orang tua kita di masjid ini. Masih banyak lagi kita bertemu dengan, kita punya family, kita punya ayah, kita punya ibu. Tapi Ramadan sekarang mungkin ada yang tidak punya bapak, ada yang tidak punya ibu, ada yang berpisah dengan mertuanya, ada yang berpisah dengan tetangganya. Kemarin masih ada mereka bersama kita di bulan Ramadan kemarin. Oleh karenanya, jadikan Ramadan ini anggap Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jadi gunakan Ramadan ini benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kultum yang saya sajikan pada pagi hari ini sebagai badal Haji Amri dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat menjaga bulan Ramadan ini, Ramadan yang sangat bermakna dalam kehidupan kita.
Dan juga hadirin sekalian, hari ini ada aksi umat Islam dan mahasiswa yang menuntut keadilan, menuntut perbaikan negeri ini. Yang kita sekarang ini memang sudah carut marut, tapi kita harus punya Allah. Insya Allah kalau memang semua kehendak Allah akan berubah, Allah akan membantu semua. Karena kata Allah SWT dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kita sendiri yang merubahnya itu. Kita baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan aksi pada hari ini berjalan dengan tertib dan tidak menimbulkan huru-hara. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah ila Rasulillah wa ahli Rasulullah tayyibin tahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.